Bang, dari mana bang? Dari kampus gua, Bang. Gue lagi bingung nih bang. Ada saran gak ya? Bingung apa, Bang? Ini gue bingung. Gue kan punya usaha. Nah, terus ada customer gue yang ngutang sama gue. Tapi sekarang-sekarang ini gue lagi butuh banget duit gue itu buat usaha gue. Kenapa nggak coba ngajuin pembiayaan aja, Bang? Sekarang kan banyak perusahaan pembiayaan. Contohnya tuh kayak IFS Capital Indonesia. Oh, emang anjak piutang tuh apaan ya bang? Kalau yang gue dapat dari teman gue nih ya, Bang ya. Hmm. Anjak piutang itu misalkan nih, Abang sebagai pebisnis. Nah, ngasih utang ke orang, cuman pada saat orangnya itu masih nyicil ke Abang, nah, Abang itu juga lagi butuh dana full nih. Nah, oleh karena itu, Abang ngejual piutang ke perusahaan, biar perusahaan ngasih duit ke Abang. Nah, nanti yang utang itu nyicil ke perusahaan gitu, Bang. Oh gitu ya anjak piutang. Berarti sesuai sama masalah gue nggak sih? Nah, sebenarnya tuh sesuai, Bang. PNM Ventura juga tuh lagi mau ngeluarin nih produk anjak piutang buat UMKM, terus udah syariah lagi. Nah, cuman sampai sekarang nih PNM Ventura itu masih belum ngeluarin produknya nih, Bang. Padahal dia bilang mau ngadain anjak piutang itu dari tahun 2021 tuh. Emang kenapa tuh bang bisa belum di apa? Bisa belum ada? Nah, kalau yang gue lihat sampai sekarang ya, itu masih diproses gitu tuh sama OJK. Oh gitu bang. Makasih ya bang. Nah, terus kalau mau lebih jelasnya lagi nih, bisa sama temen gue aja nih nanti. Kosongnya lu kapan, Bang? Bisa, Bang? Tinggal kabarin gue. Oh ya udah aman deh kalau kayak gitu mah kita. Ya udah, gue juga ada nomor lu di aplikasi. Santai, Oke. Bang. Oke aman. Itu, Bang, orangnya tuh, Bang. Oh, Santai, Bang. itu. Ayo. Yuk. Nah, itu tuh temen gue tuh. Oh ya, ayo samperin aja. Oh, iya, Li. Wah, Siapa ini? Farhan. Oh, Farhan. Ya, duduk. Iya. Ada apa, Mo? Nih, temen gue, Bang, pengen nanya-nanya tentang anjak piutang. Anjak piutang ya? Oh, anjak piutang. Jadi, mungkin gue jelasin dulu anjak piutang kali ya, Bang? Iya, Ya, boleh. benar. Oke. Nah, jadi ini juga gue sambil cross check nih, karena gue juga kan mahasiswa ya. Jadi, gue udah tau lah, jadi harus apa ya? Harus jelas lah gitu kan. Iya, boleh. Kalau setahu gue tuh ya anjak piutang tuh anjak tuh kayak berpindah gitu. Jadi piutang lu tuh dipindahin ke perusahaan gitu kan biasanya. Nah, nanti yang ngutang ke lu tuh cicilnya perusahaan, tapi lu dapat duit dari perusahaan itu. Oh gitu. Iya, simpelnya tuh kayak gitu. Nah, terus kalau di Indonesia tuh kan juga ada syariah ya. Iya. Nah, ada dua perbedaan nih Bang antara anjak piutang syariah sama anjak piutang konvensional. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, kalau anjak piutang syariah itu biasanya sumbernya itu apa ya? Dari DSN MUI. Nah, itu ada DSN MUI nomor 6 2008 itu tentang anjak piutang syariah. Nah, tapi kalau yang konvensional itu tuh digunakan apa ya? Untuk jadi acuan keputusan Menteri Keuangan gitu. Kan tadi dari MUI, kalau ini dari Menteri Keuangan. Nah, kalau terus juga yang kedua, nah kalau yang syariah itu pemberian balas jasanya tuh berupa ujroh dengan besar sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, ada kesepakatan bersama. Nah, terus kalau yang konvensional itu pemberian balas jasa berupa biaya yang besarnya telah ditentukan oleh perusahaan factoring secara sepihak gitu. Jadi nggak ada kesepakatan bersama. Dan dengan ya terus ada bunganya juga. Jadi nilai upah yang dihitung itu berdasarkan presentase atas besarnya piutang yang dialihkan. Gitu. Terus transaksinya, kalau transaksi yang syariah itu nggak ada riba, maisir, goror lain sebagainya. Nah, kalau konvensional itu bebas, yang penting keuntungannya gede gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah objek penjualan antara supplier dengan customernya itu harus berupa barang halal. Jadi kan yang ngutang ke abang ini tuh, misalkan abang jualan apa gitu kan. Iya. Kalau jualan yang haram itu nggak boleh bang, gitu. Harus jualan yang halal intinya. Nah, terus juga kalau syariah itu tuh apa ya, anjak piutang syariah itu tidak akadnya itu berupa hiwalah, wakalah, bil ujroh dan juga qad gitu. Nah, kalau akad dari konvensional itu nggak ada akad-akad
Nah, itu terkait tadi soal perbedaan syariah sama konven Bang. Sebenarnya banyak gitu. Iya. Bisa dicarilah gitu kan. Nah, terus juga anjak piutang tuh ada jenis-jenisnya. Tahu nggak Bang jenis-jenisnya? Nggak tahu tuh apanya bang. Nah, kalau dari jenis-jenisnya tuh yang pertama ada dari segi keterlibatan klien. Nah, jadi si pihak klien itu ikut serta dalam menanggung beban risiko yang mungkin akan timbul atas tagihan yang dialihkan. Iya. Terus yang kedua itu ada dari segi pemberitahuan kepada pihak customer. Nah, itu dibagi-bagi tuh ada dislocation factoring yang dimana customer itu diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga pembiayaan faktor dan pembayaran dilakukan langsung kepada lembaga factoring. Terus yang kedua itu ada undisclosed factoring. Nah, itu tuh berarti si pihak customer tuh nggak dikasih tahu kalau misalkan dia tuh nyicilnya udah dialihkan ke perusahaan. Gitu. Nah, terus ada dari segi pelayanan. Yang pertama ada full service. Full service itu tuh berarti menyediakan berbagai layanan dan non pembiayaan dengan cara menyediakan layanan secara menyeluruh. Ini bisa membantu perusahaan untuk mengelola piutang secara lebih efektif. Yang keempat itu selanjutnya ada dari segi wilayah. Jadi ada domestic factoring yang pertama, yang kedua ada international factoring. Kalau domestic factoring itu melibatkan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang. Nah, kalau yang internasional itu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor sama impor. Nah, itu juga bisa tuh skala besar sama skala kecil. Nah, kebetulan juga nih bang ya, gue punya bisnis gitu. Nah, tapi gue lagi ada piutang. Nah, terus maksud gue tuh manfaatnya anjak piutang buat gue tuh apaan ya? Manfaatnya jelas sih bang, banyak gitu kan manfaatnya. Pertama peningkatan penjualan gitu kan. Terus yang kedua ada kelancaran modal kerja gitu. Terus yang ketiga itu ada pengurangan resiko tertagihnya piutang gitu kan. Terus yang keempat memudahkan penagihan piutang. Jadi lu tuh udah nggak usah mikirin lagi nagih-nagih karena kan yang utangnya udah ke perusahaan. Gitu. Terus yang selanjutnya ada efisiensi usaha. Banyaklah manfaatnya bang. Jadi kalau menurut gua sih sarannya mending ke anjak piutang aja sih bang. Oh gitu ya. Gitu untuk modal. Nah, kemarin tuh gue dapet info nih Li, kalau perusahaan PNM Ventura itu pengen diversifikasi jadi perusahaan anjak piutang. Nah, menurut lu gimana itu Li? Oh, gue pernah lihat deh itu tuh kalau nggak salah tahun 2021 ya. Iya benar-benar. Iya sih, itu juga lumayan pas gue baca gue lumayan tertarik juga sih. Kalau nggak salah ini kan ya. Oh iya benar. Iya, itu benar. nah ini juga baru gue baca tadi nih kebetulan gitu, karena kan juga lagi belajar anjak piutang gitu kan, terus nemu jadi kasus ini. Jadi si PNM ini tuh kan emang mau ngeluarin produk anjak piutang gitu kan. Nah, buat pemodalannya terutama khususnya di UMKM nih. Fokusnya di UMKM. Fokusnya tuh cuman kendalanya itu kalau di gua ya, kenapa kan 2021 nih, terus kenapa masih belum ada produk ini tuh karena katanya masih diproses sama OJK. Bener tuh. Nah, cuman gua tuh nggak tahu nih kenapa sampai sekarang pun masih belum diproses ya. Kayak gitu. Nah, terus juga kenapa kalau si perusahaan PNM Ventura ini tuh mau disertifikasi ke anjak piutang. Kalau yang gue baca sih dari dari artikelnya itu dia bilang kalau pendapatannya itu akan mencapai 264 miliar. Gede banget. Itu gede banget. Jadi kemungkinan ya mereka juga tertarik gitu. Cuman sih gue pribadi juga nggak paham sih gitu kan terkait detailnya kayak gimana. Mungkin gue ada kenalan. Nah, mungkin nanti kita bisa nanya-nanya aja kali ya ke mereka kali ya. Boleh. Itu ke dia. Ya, nantilah gua chat. Oke, bisa. Ya udah bang, kalau kayak gitu gua mau lanjut narik dulu dah kalau kayak gitu ya. Makasih ya. Ya udah bang. Makasih ya. Makasih ya, Bang. Iya. Ya, besok nanti ya. Siap. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, saya Muhammad Farhan dan kakaknya. Oke, perkenalkan nama saya Sekar. Saya mahasiswa dari kampus UIN Syarif Hidayatullah yang sedang melaksanakan tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Ya, Eh, ini mau langsung ke pertanyaannya aja kah atau bagaimana? boleh Mas, langsung aja pertanyaannya. Kita Oke, mulai. pertanyaan yang pertamanya itu Kak, kenapa PNM Ventura itu tertarik mengeluarkan produk anjak piutang? Nah, terus apa keuntungannya? Oke, langsung saya jawab ya. Jadi karena kan memang PNM Ventura tuh fokusnya untuk pembiayaan UMKM ya Mas. Nah, anjak piutang itu sebenarnya bisa jadi solusi nih buat para pelaku usaha. Dengan anjak piutang, pelaku usaha ini bisa cairin dulu nih invoice-nya tanpa harus nunggu jatuh tempo. Jadi cash flow mereka itu bisa tetap lancar gitu. Nah, buat PNM-nya tersendiri, produk ini tuh menarik banget karena bisa nambah portofolio untuk pembiayaan mereka gitu. Kalau dilihat dari segi bisnisnya juga itu tuh win-win banget. Jadi yang pertama itu bisa bantu UMKM biar tetap jalan. Yang kedua itu PNM Ventura juga dapat keuntungan dari margin pembiayaannya. Gitu sih. Oke. Terus nih Kak, pertanyaan yang keduanya itu eh, mengapa hingga saat ini itu OJK belum bisa memberikan izin kepada PNM Ventura untuk mengeluarkan produk anjak piutangnya Kak? Oke. Kalau menurut saya ya, jadi kan sampai sekarang tuh regulasi soal anjak piutang di Indonesia itu masih cukup ketat ya, Mas Aan. Jadi kan OJK itu punya syarat-syarat yang khusus nih untuk lembaga pembiayaan yang mau main di produk ini. Mungkin aja PNM Ventura ini masih dalam proses melengkapi dokumen atau masih perlu memenuhi ketentuan-ketentuan spesifik dari OJK. Jadi ya lebih ke arah proses perizinan dan penyesuaian regulasi. Jadi bukan karena nggak boleh, mungkin emang belum waktunya aja untuk produk ini tuh dikeluarkan gitu. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Boleh, Eh, silahkan. apakah pembiayaan dengan metode anjak piutang itu menguntungkan bagi sebuah perusahaan? Oke, jadi menurut saya ini produk dari anjak piutang ini bisa menguntungkan ya untuk perusahaan agak tapi untuk dikelola dengan benar. Karena anjak piutang ini bisa jadi alat yang powerful buat jaga cash flow tetap sehat. Selain itu, perusahaan juga jadi bisa fokus nih untuk ngembangin usaha, nggak kejebak untuk nunggu-nunggu pembayaran gitu. Buat perusahaan pemberi anjak piutang juga menguntungkan karena bisa dapat margin dari fee layanan. Dan mereka ini pegang invoice yang jelas dari perusahaan klien, jadi resikonya ini lumayan bisa dikalkulasi. Gitu Mas Aan. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, mungkin cukup itu aja Kak pertanyaan dari kita. Eh, Terima kasih banyak atas waktunya dan informasi yang telah Kakak berikan. Semoga jawaban yang disampaikan sama kakaknya itu bermanfaat buat tugas saya. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitasnya. Oke Kak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.